Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 24 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang giat bekerja. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tikonuwu. Kepada Opa Hans kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi 24 Oktober 2022 berjudul Pandanglah ladang di sekitarmu. Ayat ini diambil dari buku Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Wilayah yang luas terbuka di hadapan kita, di mana terang kebenaran tidak pernah menembus. Bagaimana cara kita memandang? Kita melihat hasil panen yang siap dikumpulkan, tetapi tidak ada yang menuai. Doa dipanjatkan untuk kemenangan berita kebenaran. Apa arti doamu, saudara-saudara? Sebuah kesuksesan yang akan menopang dan mendukung dirinya sendiri tanpa usaha dari pihakmu. Harus ada kebangkitan, pembaruan rohani. Grafik salehan Kristen harus dinaikkan. Rencana harus dibuat dan dilaksanakan untuk penyebaran kebenaran ke semua bangsa di bumi. Setan sedang menidurkan pengikut yang mengaku Kristus, sementara jiwa-jiwa binasa di sekitar mereka. Dan alasan apakah yang bisa mereka berikan kepada Tuhan atas kelalaian mereka? Ada pekerjaan untuk setiap individu yang membawa nama Kristus. Sebuah suara dari surga dengan sungguh-sungguh memanggil engkau untuk bertugas. Dengarkan suaranya dan segera bekerja dimanapun dalam kapasitas apapun. Mengapa engkau berdiri di sini sepanjang hari? Ada pekerjaan yang harus engkau lakukan. Pekerjaan yang menuntut energi yang terbaik. Setiap momen berharga dalam hidup terkait dengan beberapa kewajiban kepada Tuhan atau sesama manusia, namun engkau tidak melakukan apapun. Pekerjaan besar untuk menyelamatkan jiwa masih harus dilakukan. Setiap malaikat dalam kemuliaan terlibat dalam pekerjaan ini, sementara iblis selalu menentangnya. Kristus telah mendemonstrasikan kepada kita nilai jiwa yang besar, karena ia datang ke dunia dengan cinta abadi yang disimpan di dalam hatinya dan menawarkan pada manusia untuk menjadi pewaris atas semua kekayaannya. Diambil dari buku Testimonies jilid 5, halaman 203 dan 204. Demikian bacaan Renungan Pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Opa Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini adalah panggilan bagi kita semua untuk mengabarkan Injil kepada semua bangsa di dunia. Mengapa harus dipanggil? Karena Testimonies for the Church volume 5 halaman 202 paragraf 2 berkata, keterbatasan pekerja dan pengorbanan sajalah yang telah membatasi kegunaan jemaat. Semangat misionaris lemah, pengabdian lemah. Keegoisan dan keserakahan, ketamakan dan penipuan ada di dalam anggotanya. Wilayah luas, tapi pekerja sedikit.
Belum lagi semangat menginjil dan pengabdian lemah. Itu sebabnya perlu adanya panggilan. Namun, bukankah Allah dapat melihat dan membaca hati kita? Testimony for the Church nomor 31 halaman 198 paragraf 3 menyatakan, apakah Allah tidak peduli dengan hal-hal ini? Tidak bisakah Dia membaca maksud dan tujuan hati? Doa yang sungguh-sungguh, khusyuk, dan penuh penyesalan akan membukakan bagi mereka jendela-jendela sorga dan menurunkan hujan rahmat. Pandangan yang jelas dan mantap tentang salib Kristus akan melawan keduniawian mereka dan memenuhi jiwa mereka dengan kerendahan hati, penyesalan, dan rasa syukur. Mereka kemudian akan merasa bahwa mereka bukan milik mereka sendiri, tetapi bahwa mereka adalah pembelian darah Kristus. Allah tahu isi hati kita, tetapi Allah tetap panggil. Karena jika kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh dan membuka hati kita kepada hujan rahmat dari sorga, maka panggilan untuk kabarkan kebenaran menjadi nyala api dalam hati kita. Sebab salib Yesus memenuhi jiwa kita. Tetapi sayangnya, Testimonies for the Church volume 5 halaman 202 paragraf 4 berkata, penyakit rohani yang mematikan sedang menimpa gereja. Anggotanya dilukai oleh setan, tetapi mereka tidak akan melihat ke salib Kristus seperti orang Israel melihat ke ular tembaga agar mereka dapat hidup. Dunia memiliki begitu banyak tuntutan atas mereka sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk memandang salib Kalvari cukup lama untuk melihat kemuliaannya atau merasakan kuasanya. Inilah kondisi umat Allah. Banyak yang tidak melihat kepada salib Yesus karena mereka sibuk dengan tuntutan dunia. Mereka tidak punya waktu untuk memandang salib Yesus cukup lama agar merasakan kuasanya yang bekerja. Nah, apakah maknanya memandang salib Yesus? The Youth Instructor November 9 tahun 1899 paragraf 6 menyatakan, tetapi ketika kita memandang ke salib Kristus untuk rahmat, kita tidak akan gagal. Janji penebus adalah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada waktu kita melihat ke salib Yesus, itu adalah kondisi di mana kita membutuhkan rahmat-Nya. Kita memandang untuk menerima rahmat Kristus. Apakah itu? Bahwa Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Yesus senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Yesus bekerja bersama kita dalam menggarap ladang yang luas ini. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 321 paragraf 3, berbunyi, ada pekerjaan untuk setiap individu yang membawa nama Kristus. Sebab memang Yesus utus kita dalam namanya. Ingat pekabaran tanggal 22 Oktober 2022 kemarin. Kita bekerja bersama Yesus di dalam namanya. Dan untuk melaksanakannya perlu rencana, agar kebenaran dapat tersebar ke semua bangsa di dunia ini. Sekarang, kebenaran apa yang harus kita kabarkan? Ayat inti renungan hari ini diambil dari Yohanes pasal 4, yaitu tentang pertemuan Yesus dengan wanita Samaria. Wanita tersebut telah menerima air hidup dari Yesus. Lalu dia pergi ke kota dan ajak orang-orang yang di situ untuk datang kepada Yesus. Apakah yang Yesus ajarkan kepada wanita itu? Yohanes 4 ayat 13 dan 14 berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus adalah air hidup itu, dan bila mana kita menerima air hidup, maka kita tidak akan haus lagi
dan malah menjadi sumber air bagi yang lain. Bagaimana caranya? Yesus jelaskan dalam beberapa pasal kemudian, yaitu pasal 7, ayat 38 dan 39, yang berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Air itu adalah lambang dari roh yang akan diterima oleh umatnya yang percaya. Dan Yohanes menuliskan bahwa roh itu belum datang sebab Yesus belum dimuliakan. Kapan Yesus dimuliakan dan di mana? Yesus dimuliakan di sorga pada hari Pentakosta. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Itulah air hidup yang Yesus berikan. Karenanya, roh tersebut adalah rohnya Yesus, sebab Yesuslah air hidup itu. Dia berikan air, maka itu sama dengan dia memberikan rohnya. Kemudian, Yohanes 4 ayat 21-23 berkata, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Yesus ajarkan kepada wanita Samaria itu untuk menyembah Bapa, yaitu dalam roh dan kebenaran. Siapakah roh yang dimaksudkan? Kristus, yaitu oleh kehadiran rohnya, sebab Kristuslah air hidup, dan barang siapa yang memiliki air hidup dalam dirinya, itulah roh yang Yesus karuniakan. Lalu, siapakah kebenaran? Kristus. Yesuslah kebenaran. Jadi menyembah Bapa dalam Kristus. Itulah yang dimaksudkan, sebab tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa, tidak ada yang lain. Jadi, yang harus kita kabarkan adalah kebenaran tentang Bapa dan Anaknya kepada dunia. Dan karenanya Allah memberikan kepada kita pekabaran 3 malaikat untuk disampaikan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Perhatikan renungan hari ini dikutip dari Testimonies for the Church volume 5 dan khususnya diambil dari bab 22. Dan pada bagian akhir bab 22 tersebut, Nya White menuliskan yang berikut ini. Testimonies for the Church volume 5 halaman 206 paragraf 3. Malaikat ketiga dari Wahyu 14 digambarkan terbang dengan cepat di tengah-tengah langit sambil berseru, "Inilah mereka yang menuruti perintah Allah dan yang beriman kepada Yesus." Di sini ditunjukkan alamiah pekerjaan umat Tuhan. Jelas dan selaras, kita dipanggil untuk mengabarkan Injil kepada semua orang di seluruh dunia ini tentang Bapa dan Anaknya. Dan ini adalah pesan terakhir. Tidak ada lagi yang harus diikuti. Tidak ada lagi undangan belas kasihan yang diberikan setelah pekabaran malaikat yang ketiga ini. Karenanya tugas kita adalah untuk segera mengabarkannya. Inilah sebabnya panggilan ini diberikan kepada kita. Dan oleh karena itu, buka hati kita, agar kita dapat menerima rahmat surga, yaitu kehadiran Roh Kristus dalam hati kita. Maka Yesus akan bekerja bersama kita untuk jangkau jiwa-jiwa dan menuntun mereka kembali datang kepada Bapa dan Anaknya. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini, untuk kami pergi mengabarkan kebenaran kepada semua orang di seluruh dunia ini, sebab ladang sudah menguning dan matang dan siap untuk dituai.
Dan untuk itu penting bagi kami untuk membuka hati, sebab umat-umat Tuhan dibebani oleh segala tuntutan dunia sehingga tidak memandang kepada Yesus, khususnya salibnya, yang memberikan kuasa kehidupan bagi kami, yang memberikan rahmat bagi kami, yaitu kehadirannya bersama kami. Yesus berjanji tidak akan tinggalkan kami dan menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karenanya bila mana kami bekerja bagi Dia, Dia hadir bersama kami, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, yang adalah air hidup yang Dia janjikan bagi kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, agar kami seperti wanita Samaria pergi mengabarkan kebenaran untuk membawa orang-orang datang kepada Yesus, dan bila mana orang-orang kembali kepada Yesus, itu artinya mereka kembali kepadamu ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.